Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105, dan saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6 reguler pagi. Hari ini saya akan membawakan video parodi saya yang akan saya mainkan bersama teman-teman saya mengenai ajakan untuk para pemangku kepentingan agar tidak mengorupsi dana dan bantuan sosial bencana. Untuk diketahui bersama bahwa video parodi ini merupakan syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat. Terima kasih dan selamat menonton. Selamat siang, Bu. Permisi. Permisi, Bu. Duduk. Makasih, Bu. Ada perlu apa, Ibu? Maaf mengganggu, Ibu. Gimana? Ini saya mau menyerahkan daftar nama bantuan penerima bencana Seroja. Jadi ini nama-nama yang rumahnya tertimpa dengan korban-korban yang terkena bencana itu, Ibu. Oh Iya. Terima kasih ya Ibu Rina, nanti saya cek lagi dulu ini. Iya, Ibu, sama-sama. Permisi ya, Ibu. Iya. Ini nama-nama peserta bantuan nih. Banyak sekali. Jam berapa ini? Ini sudah jam 5 sore. Saya pulang dulu ya. Selamat sore. Sore mas, ada. Capek sekali. Mas, duduk. Bagi teh nanti. Iya, benar. Dari luar lah begitu. Capek sekali. Ini hari urusan banyak sekali di kantor nih. Kenapa? Capek kenapa? Ini urus itu bantuan untuk penerima yang bencana kemarin tuh. Terus bagaimana sih perkembangan? Banyak sekali itu, masih melihat lagi, sortir lagi itu penerima itu bantuan. Kepala sakit habis. Istirahat dulu atau? Ini mau istirahat bagaimana, besok itu harus serahkan itu barang-barang itu semua tuh. Ngambil pusing buat apa? Terus atau ngambil pusing tuh kasih apa ada saya yang mereka ini tuh butuhkan itu kasih saya. Begitu leh. Iya toh, mereka juga pasti mengerti lah. Mereka menterusakan itu. Yang penting kita salurkan bantuan saya begitu. Nanti orang bilang saya korupsi lagi. Ini, iya tapi lebih baik kita pikir kita punya hidup. Kita jual susah ya doh. Ya, sama-sama susah so. Ini kita ganti mobil kok mas. Ganti mobil baru pas mobil juga lama nih. Sebanyak pakai rasa malu. Ganti mobil lagi. Iya tuh ganti mobil yang lebih keren. Uang Ya. dari mana nanti itu untuk mobil tuh? Mobil 4x4 supaya bisa jalan-jalan jauh aman.
Habis mau cabut duit dari mana itu tuh? Ambil uang dari itu tuh, bantuan itu. Takut bapak Tidak apa-apa, santai. Hidup jangan terpikiran. Kan mereka tidak tahu wis. Ya Kita di sebagai ini, mereka kan kita harus capek tuh jadi istilahnya. itu uang capeknya kita. Nah, iya, gitu. Dalam politik itu pasti ada yang begitu. Kalau begitu besok bapak ambil satu mobil kok mau kasih uang Warna apa? cash saja. Putih, hitam. Yang putih saya supaya bagus. Bagus. Terserah bapak semua pilih yang mana. Bisa. Oke. Supaya ini supaya besok mobil baru datang, dan gas tempur di mana kok? Masuk kamar lagi istirahat, capek sekali. Panas siang-siang begini. Makan setiap hari sayur terus, bencana terus. Bantuan dari pemerintah tidak ada yang diberi. Padahal kita lihat di TV ini terlalu banyak yang beri bantuan. Tapi di daerah kami ini matanya setiap tahun tidak pernah kasih bantuan. Pemerintah tutup mata benar. Minum air dulu, aus lagi. Hidup Permisi, Bu. Iya, siapa? Aduh, apa benar ini rumah Ibu Mika? Iya, benar sekali. Mari duduk. Terima kasih, Bu. Aduh, Ibu dari mana ini, Ibu? Kami dari utusan kabupaten mau mengantar bantuan ini Ibu untuk Ibu. Aduh, Ibu terima kasih banyak untuk bantuannya. Tapi Ibu saya nih tunggu dari kemarin-kemarin nih bantuan baru nyusul nih. Selama ini Ibu kemana? Kami derita selama ini, Ibu. Aduh, Tuhan. Mau bagaimana lagi, Bu? Saya cuman utusan dari kabupaten mengantar bantuan yang begini, Bu. Terima kasih Ibu untuk bantuannya ini. Saya melihat bantuan ini seperti memberi anak TK saja. Apalagi keluarga kami ada 6 orang dalam rumah ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya kami sebagai masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Dan semoga pemerintah tidak menyalahgunakan uang dana itu sebagai keperluan pribadi mereka. Maaf Ibu, saya hanya utusan, saya tidak tahu apa-apa. Saya permisi ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh alam maupun kelalaian manusia. Gempa bumi, puting beliung, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung Merapi, kekeringan, serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklasifikasikan kerugian bencana menjadi korban meninggal, hilang, mengungsi, luka-luka, menderita, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas kesehatan dan sekolah, kerusakan jalan, dan kerusakan lahan. Seroja adalah nama siklon tropis yang melanda NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengendus keberadaannya sejak 2 April lalu. Awalnya sebagai bibit siklon dan kemudian berkembang menjadi siklon bernama Seroja. Siklon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti puting beliung atau angin ribut. Pengertian ilmiahnya, angin yang berhembus menuju atau masuk ke daerah pusat tekanan rendah atau daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang merupakan pusat tekanan tinggi. Jika dibuat peta sederhana, bantuan bencana Seroja dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan sumber, bantuan berasal dari dalam masyarakat NTT dan dari luar NTT. Dari aspek waktu, bantuan bisa berupa sesaat dan permanen.
Dilihat dari jenis bantuan, dukungan bagi korban bencana dapat berupa bantuan fisik seperti uang, makanan, tenda, pakaian, susu, pembalut, dan lain-lain, dan non-fisik berupa bantuan psikologis. Berdasarkan aktor, bantuan datang dari banyak lembaga, seperti negara, swasta, lembaga sosial berbasis horizontal, dan partai politik. Lepas dari berbagai karakteristik bantuan di atas, kita berharap semuanya ditujukan untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang mendapatkan dampak langsung dari bencana ini. Masalahnya, realitas di lapangan berkata lain. Untuk 1-2 kategori aktor, saya sungguh yakin bantuannya bermotif kemanusiaan, seperti bantuan dari pihak gereja, masjid, dan sejenisnya, sulit untuk tidak dibaca dalam kerangka kemanusiaan. Negara kita masih sering terjadi bencana. Yang perlu diperhatikan adalah selain kita mewaspadai bencana dan upaya pencegahan dampak bencana atau mitigasi bencana, kita juga perlu diawasi dari tangan-tangan jahil para koruptor. Sebab para koruptor sering tergoda dengan dana penanganan bencana ini. Dana penanganan bencana 10 tahun terakhir ini kerap disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari oknum pejabat pemerintah, legislatif, hingga pihak swasta yang mendapatkan tender proyek penanganan bencana. Bagi para pemangku kepentingan penanganan bencana, kita harus memiliki empati dan kesadaran maksimal bahwa mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengkorupsi dana penanganan bencana sangat tidak manusia. Ingatlah, dampak dari bencana alam mulai dari korban jiwa, korban terluka, pengungsi, keluarga yang ditinggalkan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas umum yang rusak karena bencana, di mana ini semua tentu membuat mereka semua menderita. Dan kepada para penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, Polri, dan hakim di pengadilan, agar bisa membuat terobosan untuk melakukan tindak hukum maksimal kepada para pelaku korupsi bencana. Tujuannya untuk memunculkan efek jera kepada para pemangku kepentingan terkait penanganan bencana agar bencana tidak dikorupsi. Sekian video parodi yang dapat saya tampilkan. Semoga video parodi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan.